Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal azam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta budallah ka'annaka tarahu illam tarahu fa innahu yarakal hadis. Allahumma ij'alni lisana sidqin fil awalin wal akhirin waj'alni siqatan alayya wa ala ummi nasi haitsu kuntu fi sabilika sirran wa ala niyatan ala siratikal mustaqim waj'alni lisana nuraniyatan bifaidil barakati wa ilmikal manfaati li walhumul khairat wal huda walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah salat subuh mushola al-ihsan yang saya hormati, wabil khusus akhirnya guru kita Bapak Ustaz Fahri yang saya hormati. Mudah-mudahan beliau dan kita semua diberikan kesehatan, umur panjang dan keberkahan di dalam kehidupan kita, dijauhkan dari segala balai, baik bala dunia terlebih-lebih bala akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang paling utama adalah nikmat iman Islam. Pada pagi hari ini Allah masih menggerakkan jasmani dan rohani kita, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi saksi kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, dan tentunya kita semua selaku umat yang insyaallah kita semua termasuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin. Para jamaah rahimakumullah, kali ini kajian hadis kita akan membahas tentang apa itu iman dan tingkatan-tingkatan iman. Kalau pada bulan yang lalu kita membahas tentang
ilmu dan akhlak. Maka pagi ini kita akan membahas tentang iman dan tingkatan-tingkatan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'minin. Iman itu fi sadril mu'minin, di dalam dada orang-orang mukmin. Wala yatimmal iman, dan tidaklah sempurna keimanan illa bitamamil faraidi wa sunnani, terkecuali dengan menyempurnakan al-faraidi, ibadah-ibadah yang fardu, wa sunnani, dan ibadah-ibadah yang sunnah, ay bi'adaihima, dengan melaksanakan kedua ibadah, takmina, dengan sempurna. Wala yufsidul iman, dan tidak ada yang merusak iman illa bijuhudil faraid was sunnah, terkecuali dengan mengingkari al-faraid, ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah, ay biingkarihima, dengan mengingkari kedua-duanya. Faman naqasa faridatan, siapa orang naqasa faridatan, yang mengurangi faridatan, yang fardu, ay wahidatan, atau salah satu dari yang fardu, bighairi juhudin, dengan tidak mengingkarinya, ay ingkari biparodihima, dengan tidak mengingkari kefarduannya, uqiba alaiha, maka disiksa alaiha, orang yang mengingkari, orang yang meninggalkan kefarduan. Aitar kitil kal fardiyati, tegasnya meninggalkan yang fardu, imma iza taraka faridatan ma'ingkari, apakah meninggalkan dengan ingkar, wujubiha, kewajibannya, faqad kafar, maka sesungguhnya faqad kafar, telah kafir. Waman atimal faraido, dan siapa saja atimal faraido, yang menyempurnakan ibadah yang fardu, bi'an adaha tamatan, dengan melaksanakan, mengerjakan dengan sempurna, wajabat lahul jannah, maka Allah akan memberikan lahu kepada orang-orang yang melaksanakan yang fardu dan sunnah al-jannata, surga. Suma idza atima sunnana, dan kemudian menyempurnakan yang sunnah, faqad zada, maka sungguh Allah akan menambah fi martabatihi, derajatnya, fil jannati, di dalam surga. Wallahu a'lam. Para jamaah rahimakumullah, jadi hadis ini Rasul menjelaskan, merinci tentang
iman dan apa itu iman serta tingkatan-tingkatan iman. Kenapa demikian? Sesungguhnya Allah menciptakan manusia di alam dunia ini punya atau diberikan tugas pokok. Tugas pokok Allah menciptakan manusia di alam dunia ini adalah hanya untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Itu tugas intinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para jamaah rahimakumullah, tinggi rendahnya derajat seseorang, mulia atau hinanya derajat seseorang dalam pandangan Allah itu ditentukan dengan sejauh mana ketaatan seorang hamba kepada Allah. Atau bahasa gampangnya ginilah, kerbau, sapi dan hewan-hewan sembelihan yang lain itu nilainya itu ditentukan dengan dagingnya. Jadi kalau kerbau itu kalau gemuk, gede, udah pasti mahal, derajatnya tinggi. Tapi kalau kurus, ceking gitu ya, itu otomatis harganya murah. Itu derajat hayawan itu ditentukan dengan daging dan kualitasnya. Tapi kalau manusia itu ditentukan dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu derajat manusia. Sabda Rasul, jadi iman itu, yang namanya keimanan itu fi sadril mukminin, tempatnya di dalam hati orang-orang mukmin. Apa artinya? Bahwa keimanan itu tidak bisa dipamer-pamerkan. Keimanan itu tidak bisa diucapkan. Kenapa diperlihatkan? Karena keimanan itu adanya di dalam hati. Walaupun orang mengatakan saya si orang beriman, saya si orang bertakwa, belum tentu, gitu ya, belum tentu. Kenapa? Karena iman itu adanya di dalam hati. Allah menempatkan iman, keyakinan itu di dalam hati hambanya, di dalam hati manusia. Maka banyak sekali firman Allah di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat. Jadi wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa ma hum bimu'minin. Berapa banyak manusia yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tetapi keimanan itu tidak mendapatkan legalitas, tidak mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Para jamaah rahimakumullah, kata Nabi, iman itu tidak sempurna, atau dengan bahasa sakleknya, bohong orang mengatakan beriman. Itu kalau bahasa saklek. Sini bahasanya, tidak sempurna iman seseorang illa bitamamil faraidi was sunnani, kecuali dengan melaksanakan ibadah-ibadah fardu ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang dimaksud dengan at-tamam itu adalah bi'adaihima tamina, melaksanakan perintah Allah, mendirikan perintah Allah dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, tanpa tekanan, tanpa pengaruh dari manapun. Itu keimanan. Jadi kalau saya melaksanakan sholat, maka saya sholat itu bukan karena malu sama anak, bukan karena malu sama istri, bukan karena malu sama keluarga dan lain sebagainya, tetapi semata-mata tumbuh kesadaran di dalam hati. Itu adalah kewajiban dari Allah kepada hamba-hambanya. Itu keimanan. Dengan kata lain, orang melaksanakan perintah Allah itu timbul dari keyakinan yang kokoh, keyakinan yang luas, semata-mata adalah karena Allah.
Ini kan sesuatu yang perlu belajar, Pak, agar supaya ketika kita melaksanakan perintah Allah itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan tanggung jawab dan kesadaran sebagai makhluk diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tidak karena pengaruh selain daripada perintah Allah, tidak ada. Jadi polos saja semata-mata karena menghadapkan ridha Allah. Jadi ini kan sesuatu yang perlu belajar, Pak, perlu latihan supaya tertanam di dalam hati itu ikhlas. Kata Nabi, dengan melaksanakan kewajiban, baik kewajiban itu baik ibadah yang fardu maupun ibadah yang sunnah, gitu ya. Jadi tidak dipisah-pisah, dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tamaman dengan sempurna. Para jamaah rahimakumullah, saya membaca satu buku, satu kitab itu yang biasa kita baca sehari-hari, namanya Safinatul Najah. Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengelompokkan iman ke dalam 5 tingkatan. Jadi muratibul iman khamsata asya. Tingkatan iman itu kata Syekh Nawawi ada 5 tingkatan. Nanti akan ketahuan kita berada di posisi yang mana, hanya kita yang tahu. Kata Syekh Nawawi, yang pertama iman itu, walaupun ini bagian akidah, nggak apa-apa, sedikit saya nyerempet. Pertama ada yang disebut dengan kata Syekh Nawawi imannya iman taklid. Apa itu iman taklid? Kalau bahasa kita mah iman ikut-ikutan. Dia yakin kepada Allah, dia yakin kepada malaikat Allah, walaupun dalilnya tidak tahu. Gitu ya. Kamu percaya kepada Allah? Percaya. Apa buktinya Allah? Pokoknya saya memang nggak tahu lah. Kalau ditanya dalil, pokoknya yakin aja Allah itu ada. Selesai, gitu ya. Maka itu namanya iman taklid. Gitu. Dia percaya kepada malaikat Allah. Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada berapa? Enggak tahu. Dia percaya kepada Rasul. Rasul yang wajib diketahui, Nabi dan Rasul ada berapa? Enggak tahu. Dia percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang wajib dipercaya ada berapa? Enggak tahu. Pokoknya saya mah iman aja kepada Allah. Kata Syekh Nawawi, iman taklid seperti ini sah imannya. Sah aja, Pak. Sah. Dengan catatan wajib dia mempelajari sifat-sifat Allah, wajib dia mempelajari ilmu-ilmu tentang keimanan. Maka selama dia melaksanakan atau wajib atau ikut belajar tentang keimanan dan ilmu-ilmu masalah ketauhidan, maka kewajibannya gugur. Itu iman taklid. Makanya kan orang belajar itu bukan sampai pinter, tetapi belajar itu sampai masuk liang kubur. Itu iman taklid. Sah katanya imannya taklid, ikut-ikutan, apa bagus itu iman taklid. Maka orang yang imannya taklid itu, kata Syekh Nawawi, sah imannya. Artinya apa? Kalau imannya sah, di akhirat insya Allah masuk ke dalam surga. Hanya prosesnya seperti apa? Judulnya masuk surga aja udah selesai gitu. Cuma nanti prosesnya seperti apa nggak tahu. Pokoknya judulnya masuk surga. Itu iman taklid. Kata Syekh Nawawi yang kedua ada iman itu iman ilmu. Apa itu iman ilmu? Orang beriman kepada Allah disertai dengan ilmu pengetahuan, disertai dengan dalil, ma'ad dalil. Kamu percaya kepada Allah? Percaya. Apa buktinya Allah ada? Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala apa-apa yang ada di langit dan ada di bumi itu menunjukkan ada penciptanya. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, itu dalil. Maka iman yang semacam ini, kata Syekh Nawawi, itulah iman yang disertai dengan ilmu pengetahuan. Ditanya jumlah nabi, tahu jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui ada 25. Diawali dengan Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Dia tahu. Itulah yang disebut dengan iman ilmu. 2.
Kemudian yang ketiga kata Syekh Nawawi, ada iman itu namanya iman iyanun. Apa itu iman iyanun? Keimanan, keyakinan kepada Allah. Kemudian setelah yakin kepada Allah ditambah dia tahu pengetahuan tentang Allah. Kemudian setelah itu dengan ilmu, dengan keyakinan itu dia berjalan di atas keimanan yang didasari dengan ilmu itu, maka itulah yang disebut dengan iman iyan. Jadi kalau dalam bahasa ininya iqrar bil lisan, tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Dia sudah beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, disertai dengan tahu dalilnya, tahu ilmunya, kemudian juga dia berjalan hidupnya itu di atas iman, gitu ya. Kenapa? Karena adanya keyakinan yang kokoh, maka keimanan yang semacam inilah disebut dengan iman iyan. Luar biasa itu. Ketiga, dengan kata lain dia yakin kepada Allah disertai dengan ilmunya, kemudian dia juga berjalan berperilaku baik perkataan, perbuatan dan lain sebagainya, patokannya adalah dasarnya berjalan di atas rel keimanan kepada Allah. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan dasarnya adalah karena kita yakin kepada Allah, karena kita iman kepada Allah, itu dasarnya. Inilah yang disebut dengan iman ilmu. Iman iyan. Yang keempat kata Syekh Nawawi, ada yang disebut dengan iman itu iman hak. Apa itu iman hak? Jadi ru'yatullah biqalbihi, dia sudah yakin kepada Allah, ilmunya juga dia tahu, kemudian dia melaksanakan, dan ketika melaksanakan keyakinan itu di dalam hati itu tidak ada apa-apa kecuali hanya ada Allah. Ini kan masalah tingkat tinggi, walaupun kita belum bisa mengamalkan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan minimal ya, kita mengetahui. Jadi di dalam dirinya itu, di dalam hatinya itu tidak ada makhluk, tidak ada apapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau sudah imannya sampai iman hak, jadi dalam situasi dan kondisi apapun dia hidup, dia tidak akan pernah merasa susah. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada makhluk, tidak apa-apa, yang ada hanya Allah Subhanahu. Makanya kan kalau dalam sakinah itu la ilaha illallah itu dibandingkan la ma'buda, la maqsuda, la maqluba, la mahbuba illallah. Di dalam hati ini kosong, tidak apa-apa, tidak ada apa. Dunia adanya di tangan, jabatan adanya di tangan, kekuasaan adanya di tangan, yang ada di hati hanya Allah. Jadi kalau orang sudah hatinya ada Allah di dalam hatinya, satu keyakinan ma'rifatullah biqalbi, maka dalam situasi dan kondisi apapun hidup, dia akan mencapai kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak ada yang lain selain daripada Allah. Apa yang bikin kita susah? Apa yang bikin kita menderita? Apa yang bikin kita nelongsok? Kenapa? Karena di dalam hati kita yang ada dunia, Allah adanya di luar. Beda. Makanya kan umumnya kita mah susah sedikit, mungsang mangsing. Dikasih cobaan sedikit, nelongsok. Kenapa? Karena di hati kita masih kosong. Allahnya tidak ada, yang ada hanya urusan dunia, urusan makhluk ada di dalam hati. Jadi, wah ini mah udah kelas tinggi. Jadi kalau orang-orang yang sudah iman hak, di dalam hatinya itu tidak ada apa-apa, kosong kecuali Allah. Saya senang, saya suka ngobrol sama saudara-saudara kita itu dari jamaah Al-Qur'an. Luar biasa itu. Jadi latihannya itu dia belajar mengkosongkan diri untuk apa ya? Mengeluarkan segala macam dunia yang ada di dalam hati. Dia belajar memasukkan hanya Allah yang dia cinta. Itu dari perjalanan mereka, salah satu yang kita bisa ambil. Luar biasa itu. Jadi mereka belajar apa? Belajar bahwa dunia ini adanya di tangan, semuanya akan ditinggalkan, akan dilepas, yang ada hanya Allah. Kenapa? Kalau orang sudah meyakini Allah itu ada di dalam hati, maka insya Allah perjalanan hidupnya, apanya akan terarah semuanya. Saya punya kawan, kalau di majelis taklim bisa dikatakan jamaah saya Pak, tapi dia secara kehidupan lebih hebat gitu. Anaknya banyak, saya sekali, anaknya banyak. Maaf dari segi syariat, dari segi usaha, hanya sekedar jualan kopi Pak, jualan kopi keliling. Berapa sih untungnya kalau kita hitung logika?
jualan kopi keliling gitu pakai termos, jualan kopi keliling. Kalau kita hitung paling berapa untungnya? Ini secara secara matematik. Anak banyak, tapi anaknya bisa pesantren, anaknya baca Qurannya bagus-bagus, kemudian sholatnya itu selalu tepat waktu. Itu Pak, saya kadang-kadang iri gitu Pak, iri kita. Ternyata menurut penilaian manusia pada umum dianggap orang nggak punya harta, orang miskin. Padahal justru harta yang paling berharga yang Allah berikan kepadanya, anaknya nurut-nurut, pintar-pintar, jujur amat hafal. Padahal ada kopi. Saya suka ngomong sama teman, kamu tahu nggak? Saya bilang kamu itu miskin, yang kaya dia, lihat anaknya pintar-pintar. Tanya saya, nggak ngomong orang lain. Itulah Pak, kenapa? Karena dia belajar berusaha bahwa dalam hidup ini hanya mengosongkan urusan-urusan lain selain daripada Allah Subhanahu. Kenapa selama ini kadang-kadang manusia pandangannya selalu prestise bukan prestasi? Karena yang ada di dalam dunia ini, di dalam diri itu hanya harta. Kalau di dalam dunia adanya dunia, maka segala sesuatu yang dilihat, yang ukur dari kesuksesan itu hanya urusan dunia. Beda. Tapi kalau di hati hanya adanya Allah, belajar memasukkan Allah di dalam hati, dia bisa melihat mana nikmat yang sesungguhnya. Jadi tergantung masing-masing. Kalau bahasa ini begini, kalau orang bercermin di cermin yang kotor, wajah bersih pun pasti akan kotor. Kalau bercermin di cermin yang bersih, walaupun mukanya demek, insya Allah akan kelihatan bersih. Itu contoh kehidupan itu seperti itu. Jadi kenapa kadang-kadang orang menilai satu ukuran di dalam hidup ini hanya dengan prestise? Ketika orang ini berhasil jadi pengusaha sukses, punya ini, itulah orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah. Ketika orang oleh Allah diberikan kesuksesan, anak yang menjadi anak yang soleh, bisa baca Al-Quran masih kecil, sudah nurut sholat tanpa diperintah oleh orang tuanya, dianggap ini bukan kenikmatan. Padahal kalau dibanding-banding dengan kenikmatan ini, jauh kenikmatan ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut akidah, menurut keimanan. Kenapa? Tergantung siapa yang memandangnya. Kalau orang yang memandangnya dengan hati yang penuh dunia, maka ini akan dianggap rendah, ini akan dianggap tinggi. Tapi kalau kita mau jujur, sesungguhnya kenikmatan yang sesungguhnya yang seperti inilah yang akan memberikan kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat. Kadang-kadang ada orang cari uangnya begitu gampang, dengan mudah dia mendapatkan uang. Kalau orang lain pengen punya uang 50.000, dia mesti peras keringat, mesti mikul, mesti manggul. Orang-orang tertentu 50.000 barangkali hanya sekejap mata saja dia dapatkan. Tetapi kadang-kadang ketika dikasih keturunan ke anak-anaknya, bandelnya suruh sholat minta ampun, ngajinya nggak pernah mau. Jadi mana yang lebih beruntung? Yang lebih beruntung menurut agama adalah yang seperti ini. Walaupun dengan pas-pasan gitu ya, tapi masya Allah, itulah yang disebut dengan tergantung hati itu. Hati itu diisi dengan apa? Kalau diisi dengan dunia, maka segala sesuatu kesuksesan itu akan diukur dengan dunia. Tapi kalau hatinya itu diisi dengan tauhid, maka segala sesuatu yang diukur adalah kenikmatan itu tidak hanya berbentuk materi. Maka para jamaah Rasul itu kan di dalam Al-Quran diabadikan. Ketika Rasul berdakwah, sudah tidak asing di telinga kita. Ya Muhammad, barangkali orang-orang kafir menghina engkau karena engkau miskin. Kalau itu yang menjadi sebab, kata malaikat, saya datang atas perintah Allah. Kamu mau apa? Kalau kamu mau jadi orang kaya, gunung emas itu, gunung Uhud, siap menjadi gunung emas. Apa kata Nabi? Enggak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Cukup Allah memberikan keriduan kepadaku dan kepada umatku, fatardha, akan membuat hati ini menjadi tentram. Kenapa Rasul bisa mengatakan begitu? Karena kan dunia dengan segala keindahan ini dalam penglihatan agama, dalam pandangan agama, dalam pandangan Allah, nilainya tidak lebih berat dari sebelah sayap nyamuk.
Kenapa kadang-kadang kita lihat hilang segala sesuatu aja marah-marah, motor rusak sedikit aja ngambek, motor di jalan kesenggol sedikit aja ngambek, dan lain sebagainya. Karena terlalu besar cinta kita kepada Allah sehingga ruang untuk Allah itu tidak ada di dalam hati. Itu aja tidak. Jadi ini kan semacam terapi, Pak. Jadi iman itu tidak cukup hanya dengan ucapan, iman itu tidak hanya cukup dengan slogan-slogan, tapi yang terpenting adalah bukti tertanam di dalam hati. Agama tidak pernah melarang orang itu punya harta banyak, enggak, karena ada contoh Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Tapi mereka orang-orang terdahulu itu sekalipun hartanya banyak, kekuasaannya tinggi, tidak pernah menempatkan kekuasaan itu di dalam hati, ditempatkan kekuasaan itu di luar hati. Tidak ada di dalam hati, adanya di dalam tangan. Yang ada di dalam hati hanya keyakinan dan agama. Kalau ini sudah tertanam kokoh, ketika dunia goncang atau bahkan dunia ini hilang, tidak ada masalah karena hanya ada Allah. Ini kan sesuatu yang sulit, Pak ya. Saya juga belum bisa, paling tidak kita belajar. Paling tidak kita belajar, gitu maksudnya. Jadi ketika kita ini menanamkan seperti ini dalam hati, diterpa goncangan sekeras apapun, insya Allah tidak akan terpengaruh. Kenapa kadang-kadang orang terpengaruh sedikit saja? Ada orang stres gara-gara kehilangan pekerjaan, ada orang stres gara-gara kehilangan jabatan. Kenapa? Karena terlalu besar tempatnya di dalam hati Allah itu tidak ada. Saya punya jamaah guyon, suka guyon. Dia dulu jadi polisi, lama punya jabatan. Suatu saat kan pensiun. Saking lamanya pensiun, saking cintanya dia lupa. Udah pensiun pakai seragam. Pagi datang. Begitu ke kantor, mejanya di tempatin orang, dia berkata, kamu kurang ajar sama komandan. Ini tempat saya. Kurang ajar. Pak, ingat, Bapak udah pensiun. Sekarang saya apa iya? Ada yang begitu, ada yang benar begitu. Kenapa? Saking cintanya kepada jabatan. Di dalam ruang hati ini hanya ada urusan dunia. Ada orang begitu punya jabatan, begitu terus dia penuh dengan masalah, dia langsung jatuh sakit, dia langsung. Kenapa? Karena terlalu cinta. Makanya belajar, Pak. Agama tidak melarang kita punya apapun, tapi jangan sampai agama itu bercokol jabatan, uang dan sebagainya, bercokol kokoh di dalam hati. Kalau itu bercokol kokoh di dalam hati, ketika lepas yang ada adalah sakit diri kita. Sakit. Kenapa? Karena terlalu besar cintanya. Jadi keluarkan itu, yang ada hanya Allah. Kalau sudah ada Allah di dalam hati, sebesar apapun anugerah Allah, titipan Allah yang ada pada tangan kita, maka ketika suatu saat Allah akan ambil, tidak ada masalah, enjoy aja dalam hidup. Seperti itu. Ini yang disebut dengan imannya itu iman hak. Jadi kalau sudah bisa mengeluarkan segala dunia, makanya di dalam Al-Quran ada ayat, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijunahum minaz zulumati ila nur. Allah penolong orang-orang yang beriman, yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, aulia uhubut togut, walinya, penolongnya adalah togut. Harta jabatan kalau terlalu cinta tidak disertai dengan iman jadi togut. Jadi togut, Pak. Harta bisa jadi togut nggak? Bisa. Jabatan bisa jadi togut nggak? Bisa. Togut itu apa? Segala sesuatu yang merusak. Dengan harta seseorang yang tidak didasari dengan keimanan bisa berbuat apa aja, Pak. Dunia ini bisa dirubah dengan orang apabila punya duit. Dunia ini bisa dirubah dengan punya jabatan. Saya ingat bahasa siapa? Vladimir Putin. Kiamat urusan Tuhan katanya. Tapi kalau negara itu pengen cepat-cepat kiamat, itu urusan saya. Itu kan hebat. Kenapa? Menanyakan bahwa kekuasaan itu bisa berubah. Kan ada bahasa seperti itu, Pak. Kiamat benar urusan Tuhan. Tapi kalau Ukraina pengen hancur, itu urusan saya. Kenapa? Saking hebatnya itu Vladimir Putin bisa ngomong. Jadi kadang-kadang gitu, dunia itu, kekuasaan itu
bisa membuat orang melakukan apa saja dan bisa berbuat apa saja kalau tidak dibarengi dengan keimanan. Coba kalau imannya kuat, enggak. Makanya iman itu harus lebih besar, harus lebih kuat daripada kekuasaan. Jadi orang yang tingkatan imannya sudah sampai iman iyan, dia sudah bisa melihat Allah dengan hatinya dan dia bisa menempatkan Allah di dalam hati. Segala selain daripada Allah dia tempatkan di luar, adanya di tangan. Jadi ketika Allah sudah ada di dalam hati, situasi dan kondisi apapun dia hidup sangat luar biasa. Jadi ini kan perlu belajar. Kita kadang-kadang, masya Allah, saya kadang-kadang suka miris. Di tengah jalan orang bawa kendaraan, kadang-kadang ada orang yang kesenggol dikit aja, motornya atau mobilnya gitu, marah nyali minta ampun. Kenapa? Karena saking cintanya, gitu. Saking cintanya kepada harta seperti itu. Jadi semalam saya kemarin waktu Bapak WA saya posisi lagi di Serang, bawa kendaraan, mundur sedikit karena puyeng nggak kelihatan, jadi bempernya itu nempel ke mobil. Mobilnya bagus lagi, Innova Zenith yang baru. Saya tanya padahal cuma gitu doang. Orang ngomongnya minta ampun Pak, saya diam. Jadi kenapa? Itu menunjukkan bahwa betapa sayangnya, betapa cintanya kepada kendaraan. Kan para jamaah medsos dan lain sebagainya, ya walaupun itu menjadi salah satu godaan, tapi kan nilai positifnya pun banyak nilai positif. Ada satu benar atau tidak, tapi ini jadi contoh. Di YouTube itu, di TikTok saya suka lihat juga Pak, ada orang kaya, mobilnya bagus, kesenggol sama ojol, kesenggol sama taksi ojol. Taksi ojolnya dibawa pulang oleh orang kaya tersebut. Dia bilang, Bapak nyenggol mobil saya, ini mobil saya baru beli. Kalau dibawa ke bengkel ya kira-kira biayanya nggak cukup 2 juta lah mobilnya. Ditanya, Bapak bisa ganti enggak? Bapak punya duit enggak? Akhirnya sama orang yang tersenggol ini, alih-alih si ojol itu disuruh ganti, malah dikasih duit, dikasih makan dan lain sebagainya. Ini kan contoh yang baik, benar enggaknya wallahu alam, cuman itu paling tidak kita bisa seperti ini kan jarang Pak. Kenapa jarang terjadi? Karena kadang-kadang yang ada di dalam hati manusia itu lebih besar cinta kepada dunia ketimbang cinta kepada Allah. Jadi kalau Allah sudah di dalam hati, yang lain ada di luar, ketika itu bilang kecil. Kenapa demikian? Para jemaah rahmatullah yang perlu diingat, kata Nabi begini, setinggi apapun seseorang cinta kepada harta, setinggi apapun seseorang cinta kepada keluarga, setinggi apapun seseorang cinta kepada dunia, tapi kata Nabi ingat, yatba'ul mayyitu salasun, manusia akan diantar ke tempat peristirahatan terakhir, ke kuburan, dengan 3 yang dia cintai. Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Dia cinta kepada harta, dia cinta kepada keluarga. Dua-duanya ini akan nganter Pak ke tempat dia peristirahatan, ke makam. Hartanya nganter, mobilnya nganter, motornya nganter, di bawah semuanya nganter. Dia cinta kepada istrinya nganterin, istrinya nganter, anaknya nganter, cucunya, saudara yang jauh yang gak pernah ketemu datang nganter. Amalnya nganter, 3 yang hanya kata Nabi, wayar jumusani, yang 2 nganter balik lagi. Hartanya balik lagi, mobilnya dibawa pulang, motornya dibawa pulang. Kenapa? Karena sudah menjadi ahli waris yang lain. Belum sampai 7 hari sudah jadi rebutan. Pulang, ahluhu, keluarganya pulang juga, anaknya balik, istrinya balik, tetangga, saudara balik, semuanya nganter. Sampai di sini aja, dadah. Wayat kolwah yang kekal 1. Apa itu? Amal yang kekal yang akan menemaninya di dalam kubur ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang 2 pulang, yang 1 bekal. Lah,
Kalau sudah tahu yang dua ini tidak akan kekal mengantar, maka kadang-kadang masih ada orang yang cinta berlebih-lebihan kepada urusan dunia. Maka melalui hadis ini Syekh Nawawi Al-Bantani mengajarkan kepada kita belajar untuk mengeluarkan dunia di dalam hati, bukan tidak punya, mengeluarkan dunia di dalam hati, jadikan dunia itu ada di tangan, dan keimanan itu isi penuh dengan hati itu isi penuh dengan keimanan agar supaya kokoh. Tidak mungkin iman itu bisa kokoh tertancap di dalam hati kalau hati itu masih ada isinya. Gelas ini Pak, tidak mungkin diisi dengan air sebening ini kalau di dalamnya masih ada kopi hitam, kalau di dalamnya masih ada susu coklat. Tidak mungkin Pak. Itulah hati manusia. Jadi sehebat apapun manusia, kalau di dalam hatinya terlalu besar cintanya kepada dunia, maka keimanan itu tempatnya akan kecil, Allah itu tempatnya akan tidak ada. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan walaupun tidak selesai nanti bulan depan di putaran bulan depan akan kita lanjutkan kembali hadis pembahasan ini baru sampai ke nomor 3. Demikian yang saya sampaikan pagi hari ini.